Bu Angga, monggo Bu Angga. Yang jadi observer adalah Bu Ratna dan Pak Heru. Makasih Pak Anton ya. Sin. Terima kasih Pak Yas. Ampun ketinggal. Sudah Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan Bu Hangga di kelas 3 ya anak-anak. Sekarang Iya Bu. kita akan belajar di tema 3 tentang benda di sekitar kita. Subtema 2 wujud benda, pembelajaran 4 muatan terpadu bahasa Indonesia dan PPKN. Sebelum belajar, anak-anak di sini ada yang belum sarapan apa belum? Saya belum, Bu. Kenapa? Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Kenapa itu ada yang belum sarapan? Bangun kesiangan ya? Belum dimakan, Belum makan, Bu. Belum makan, Bu. Belum Namanya makan. Oh iya, ibunya belum masak ya. Nah, meskipun belum matang, usahakan kalau berangkat sekolah itu meskipun 1 cuil biskuit itu harus makan ya anak-anak. Supaya kenapa? Ketika di kelas nanti kalian sudah siap untuk menerima materi pembelajaran. Nah, ya Bu. Ya Bu, ibunya di Hongkong Bu. kalau ibunya di Hongkong ya nyuruh bapaknya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Tadi siapa yang datangnya paling awal? Coba dipimpin doanya. Ya, Bu saya Bu. Yuk. Oke teman-teman, kita berdoa dulu sebelum pelajaran. Berdoa mulai. Amin. Ya, alhamdulillah, bismillah. Hari ini kira-kira ada nggak? Coba tengok kiri kanan kalian, teman kalian ada nggak? Ada nggak yang bangku kosong? Nggak ada, Bu, semua isi. Masuk semua ya berarti. Semua tidak ada yang absen. Berarti anak kelas 3 sehat-sehat semua. Nah, untuk membangkitkan semangat kita hari ini untuk belajar, mari kita lanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Gambarnya tidak tampil. Tidak tampil. Sedia berkorban Pancasila. Ayo maju, Oh iya. Videonya tidak tampil ya anak-anak. Iya. Tidak, Bu. Iya. Gambarnya tampil atau tidak? Gambarnya guru yang cantik. Itu ada gambarnya siapa itu Bu? Itu gambarnya Bu. Oh, itu gambarnya mungkin gambarnya Anton itu. Anton kemarin kan baru les trompet ya. Bu. Ya. Bukan, Kan Bu. sudah bernyanyi lagu masih sampul, Bu, tampilannya sampul saja. Masih sampul ya. Ini tampilannya Bu Guru. Mungkin sinyalnya itu Bu. Apa iya? Sebentar kalau gitu.
Heru kok Sudah makan-makan ini? terlihat, Sudah, Ya, Bu. Bu. Masih mau mulai. sudah terlihat di tujuan pembelajarannya. Sampun. Nah, Iya, kemarin sebelum kita ke tujuan pembelajaran, kemarin itu kita belajar tentang apa ya anak-anak? Tadi kan Bu Ima menjelaskan tentang tema 2-nya itu wujud benda. Kemarin itu kita belajar apa? Tentang benda apa? Benda padat. Ada. Iya, tentang sifat-sifat benda padat. Nah, sekarang karena pelajarannya loncat 1 hari, tujuannya beda lagi. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah melihat video percobaan tentang wujud benda, siswa mampu menemukan sifat-sifat benda cair dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan percobaan tentang wujud benda, siswa mampu menganalisis sifat-sifat benda cair dengan benar. Yang ketiga, setelah mengadakan percobaan tentang wujud benda, siswa dapat melakukan presentasi sifat-sifat benda cair dengan tepat. Yang keempat, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mampu mengidentifikasi kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar dengan beragam. Yang kelima, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat membuat cerita tentang kegiatan gotong royong yang pernah dilakukan dengan benar. Nah, untuk selanjutnya, untuk menambah semangatnya ya, karena tadi sinyalnya terputus, kita tepuk PPK dulu. Kemarin kan Heru kelihatannya sudah bisa tepuk PPK. Iya apa enggak? Iya, Siapa Bu. yang mau memimpin? Heru aja, Bu. Apa dipimpin Bu Ina saja? Enggak ada? Saya, Bu. Oh, PPK. Oh iya, silahkan dipimpin. Tepuk PPK. Religius, Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Pintar banget. PPK. Apa PPK itu namanya? Yuk, lanjut. Anak-anak, coba. Kalian lihat nggak? Itu gambarnya kelihatan nggak ya? Ada gambar apa aja tuh kira-kira? Seger sekali. Saya mau ST-nya, Bu. Iya, seger ya kira-kira siang-siang minum es teh. Hal apa saja yang bisa kalian lihat dari gambar? Ada es teh, ada yang bawahnya ada air terjun. Ada itu air mineral di berbagai botol minuman, berbagai bentuk ya itu botolnya. Nah, kira-kira Bu Ima itu mau mengajarkan apa ya dengan gambar-gambar ini? Ada yang tahu? Air, Bu. Air, iya betul. Bu. Betul, Bu Ima kali ini mau mengajarkan tentang air. Tepatnya, Bu Ima mau mengajarkan sifat-sifat benda cair. Lanjut. Nah, untuk menerangkan tentang sifat-sifat benda cair, nanti kalian akan melakukan percobaan. Kalian dibentuk menjadi 12 siswa ya, dibentuk menjadi 3 kelompok saja. Satu kelompok berisi 4 anak. Nah, lalu kalian akan mengerjakan LKPD 1 yang akan Ibu berikan. Apa saja yang harus kalian lakukan dengan LKPD itu? Nah, kalian akan, Bu Ima kasih tayangan video, lalu kalian akan melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan, kalian akan mencatat hasil pengamalanmu ke dalam tabel di LKPD, lalu mengidentifikasi sifat-sifat benda cair berdasarkan hasil percobaan yang telah kalian lakukan, sesuai dengan isi tayangan yang ada di video. Nah, lanjut. Anak-anak, kalian bisa nggak ini melihat videonya Bu Ima diputar?
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Adapun tujuan pembelajaran adalah melalui percobaan anak dapat mengetahui sifat benda cair dengan benar. Anak-anak, apa itu benda cair? Benda cair adalah benda yang berupa cairan. Contohnya adalah ada kopi, es teh, susu, oli, bensin, minyak goreng, sirup, dan sebagainya. Wow, kelihatannya minum air sehabis kerja bakti segar sekali ya. Nah, sampai sejauh bagaimana sih sifat-sifat benda cair? Yuk, mari kita lakukan percobaan untuk memberikan sifat-sifat benda cair. Kita lakukan berbagai percobaan sifat-sifat benda cair. Sifat benda cair yang pertama dapat melarutkan berbagai zat. Itu akan melarutkan kopi kental ke dalam air yang berwarna biru. Dan ini akan terjadi air berubah menjadi kecoklatan. Nah, itulah sifat-sifat benda cair yang pertama, yaitu dapat melarutkan berbagai zat. Lalu sifat benda cair yang kedua yaitu dapat menempati ruang sesuai bentuk wadahnya. Ada botol, itu akan masukkan ke dalam botol. Dan air botol sesuai bentuk wadahnya. Tadi kita sudah kedua bahwa benda cair dapat menempati ruang sesuai bentuk wadahnya. Dan dapat mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengalir ke tempat yang paling rendah. Jadi sifat benda cair yang ketiga yaitu dapat mengalir ke tempat yang rendah. Nah, itulah sifat-sifat benda cair. Kesimpulan sifat-sifat benda cair. Satu, dapat mengalirkan satu bagian lainnya. Yang kedua, menempati ruang sesuai bentuk wadah. Yang ketiga, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Terima kasih. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, sudah kalian tonton belum? Sudah paham belum isi maksud dari video yang Ibu Ima putarkan tersebut? Kira-kira apa sih yang dimaksud benda cair itu? Benda yang dapat mengalir, Bu. Iya, mengalir. Terus kalau dipindah-pindah itu, kalau dari gelas dipindah ke botol, bentuknya sama apa enggak kira-kira ya? Sama, Bu. Bedanya Beda. Sama Nah, Untuk untuk mainnya. membuktikan itu, kalian dengan kelompok kalian tersebut akan melakukan percobaan dengan bahan-bahan yang sudah Ibu sediakan di pojok kelas. Nah, silakan perwakilan kelas mengambil alat dan bahannya, kalian bawa ke kelompok kalian. Silakan. Nah, setelah kalian bekerja kelompok, kalian lakukan langkah-langkah percobaan sesuai di video. Nah, alat dan bahan yang kalian ambil ada air, gelas, serbuk minuman, teh, susu, kopi, sirup, dan botol bekas. Nah, di situ kalian akan melakukan langkah-langkah. Apa saja? Coba langkah-langkahnya. Tolong sebutkan salah satu perwakilan saja. Ibu Ima nggak akan menunjuk. Ayo, siapa yang mau langkah-langkahnya percobaan? Saya, Bu. Oke. Yang pertama, masukkan serbuk minuman, teh atau susu, bisa kopi, sirup ke dalam gelas berisi air. Kedua, masukkan air ke dalam ember, lalu pindahkan ke dalam gelas. Dan terakhir, masukkan ke dalam kantong plastik. Yang ketiga, lalu tuangkan air ke dalam botol yang telah dilubangi sebelumnya. Sudah, Bu? Oke, pinter sekali. Tepuk tangan buat Heru. Saya kasih reward dapat bintang ini.
kelompok. Yeay. Nah, setelah kalian mengamati video itu, kalian pasti menemukan dan lalu menganalisis sifat-sifat benda cair dalam video itu. Kira-kira dapat disimpulkan ada berapa? Ada berapa anak-anak? Perwakilan kelompok saja, kelompok 1. Coba, Lulu. Oh, Lulu kemana ya? Belakang, Bu. Iya, Bu. Baru dari kamar kecil, Bu. Oh, dari kamar kecil. Lulu tadi melihat tayangan video apa tidak? Apa diwakili temannya saja? Siapa yang mau coba mengemukakan sifat-sifat benda cair? Ya, iya, Bu. Saya tadi kan menonton videonya ya, Bu. Ya, Bu. 3 apa ya, Bu? Gelas. Ya kan, Bu? Iya, ada yang dituangkan dari gelas ke botol. Iya, ke botol. Itu kira-kira sifatnya apa itu? Sesuai dengan bentuk wadahnya, Bu. Jadi benda cair itu sesuai dengan bentuk wadahnya. Lu dapat empat. Iya, Terus Bu. sifat yang kedua, siapa yang mau bintang lagi? Dari kelompok mana ini yang mau bintang? Dapat melarutkan, Bu. Oh iya, pinter dapat bintang lagi nih. Nanti bintangnya dikumpulkan jadi bintang-bintang kecil banyak ini. Yang ketiga ini. Yang botol itu dilubangi terus airnya keluar itu apa sifatnya kira-kira? Dapat mengalir, Bu. Ini kan sudah ketemu ya sifat-sifatnya 3. Nanti tolong buat hasil percobaan itu menjadi kalimat. Lalu kalian presentasikan ke depan sesuai kelompoknya, maju satu-satu. Tadi kan ada 3 kelompok, nanti perwakilan saja yang menyampaikannya. Sudah ya? Sudah jelas kan? Nah, sekarang lakukan kerja kelompok, kalian membuat kalimat untuk dipresentasikan ke depan. Lanjut. Ada gambar apa anak-anak ini? Yang seger-seger ini kalau siang-siang? Es teh, Bu. Ada es teh. Es teh itu kan termasuk benda Cair. Benda cair, Bu. cair. Baru esnya udah pakai, Bu. Awalnya berasal dari air yang putih saja, lalu dimasukkan serbuk teh yang berwarna kecoklatan, jadinya airnya berwarna kecoklatan juga. Berarti menunjukkan kalau benda cair bisa melarutkan zat lainnya. Nah, minum es teh ketika kita melakukan kerja bakti, kira-kira cocok nggak anak-anak? Cocok, Bu. Cocok banget ya. Seger. Seger Saya banget. mau, Bu. Lalu es tehnya itu tadi dipending aja, kita lanjut ke Kampung City. Di sini ada bacaan. Coba dari bacaan itu kalian baca. Karena perintahnya ayo membaca. Ayo, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Oke. Yuk, kolek tuh bintangmu. Ya, warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Sudah, Bu. Sudah pinter, Yunya dapat bintang. Yuk, lanjut. Ini kalian akan mendapat LKPD yang kedua. Di LKPD yang kedua ini, selain kerja kelompok dengan kelompoknya tadi, kalian akan bekerja secara mandiri. Yang kerja kelompok itu pertanyaannya, kalian harus
menyebutkan mengapa pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong dapat cepat selesai. Terus yang LKPD yang mandiri itu pertanyaannya, sebutkan contoh-contoh gotong royong yang pernah kamu lakukan di lingkungan. Minimal 2 contoh, di masyarakat, di sekolah, dan di keluarga. Terus pertanyaan lanjutnya, tuliskan pengalamanmu melakukan kegiatan gotong royong yang menurut kamu paling mengesankan. Ini pekerjaan yang mandiri ini tidak bisa contekan karena setiap anak kegiatan yang mengesankan itu mesti beda-beda, mesti tidak ada yang sama ya. Sekarang dengan panduan teks bacaan di atas, kalian bisa mengerjakan LKPD yang kedua. Silakan. Lanjutkan. Nah, apa sih yang kalian hasilkan dari diskusi kali ini? Dari LKPD, pengerjaan LKPD atau dari pemahaman materi? Masih adakah kesulitan? Tidak, Bu. Tidak ya, ada pertanyaan. Berarti pinter-pinter semua ya. Berarti kalian bisa nggak menyimpulkan? Kesimpulannya apa kira-kira? Kan tidak ada pertanyaan. Kesimpulannya, benda cair adalah apa? Nah, ini Benda cair dapat benda cair pada adalah tempatnya. benda yang berupa cairan. Sedangkan sifat-sifat benda cair, satu, dapat melarutkan, serbuk, dan zat lainnya. Yang kedua, menempati ruang sesuai bentuk wadahnya. Yang ketiga, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ini dicontohkan di gambar awal tadi, gambar air terjun. Nah, kira-kira ada nggak air terjun yang ngalirnya ke atas? Air mati itu kalau ke atas. Nggak ada kan, berarti membuktikan kalau air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dari tinggi ke rendah. Terus gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Sedangkan manfaat gotong royong antara lain menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan memiliki sifat kekeluargaan. Membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat di sekitar, menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan kasih sayang, lalu mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan, meringankan pekerjaan dan menghemat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, meningkatkan produktivitas kerja, terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekitar. Nah, kalian tadi kan sudah bisa memahami hasil dari diskusi percobaan, lalu bisa menarik kesimpulan. Lanjutnya, kalian mestinya bisa mengerjakan soal evaluasi yang akan Ibu berikan. Berikut ada 5 nomor soal evaluasi bisa kalian kerjakan sekarang. Silahkan dikerjakan mandiri ini. Dikerjakan sendiri-sendiri untuk mengukur pemahaman kalian. Tidak boleh saling contek. Yuk dikerjakan, silakan. Sudah selesai. Lanjutnya. Nah, bagaimana perasaanmu anak-anak saat kegiatan belajar hari ini? Apakah senang? Senang, Bu. Senang, Bu. Atau sedih malahan? Senang. Senang, Bu. Juga dapat bintang-bintang kecil. Nah, lanjutnya. Apa sih pesan moral yang bisa kita dapat dari kegiatan ini? Kalau Bu Ima menyimpulkan, pesan moralnya adalah kita harus bijak dalam penggunaan air agar kelestarian air tetap terjaga. Begitu anak-anak, kalau kalian memakai air keran, jangan lupa mematikannya. Jangan dibuang sia-sia. Nanti kalau airnya habis ketika kemarau, kalian akan mengungsi kemana kalau kekeringan sumurnya?
Iya kan? Ya, Bu. Lanjutnya. Nah, kita untuk penutupnya kita akan menyanyi lagu daerah. Lagu daerah Jublak-jublak suweng. Kita nyanyikan sama-sama ya supaya di akhir kegiatan kita tetap semangat, tidak loh. Yuk kita nyanyi. Cublak Jublas suang ini Keler mampu Sudah, sampai sini saja. Waktunya kita pulang. Daripada kita nanti terlambat, kita sudahi ya anak-anak. Demikian pelajaran hari ini. Untuk menutup pelajaran, sesudah pelajaran kita akan akhiri dengan belajar. Doa sesudah belajar. Yuk, siapa yang dengan sukarela mau menutup pelajaran hari ini? Dengan bacaan doa. Doanya hamdalah saja. Atau kita doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Silakan pulang. Jangan lupa sampai rumah salim kepada orang tua. Ya. Terima kasih. Terima kasih kembali.